Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujan Nuko, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun tujuan dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia yang diampu oleh Ibu Fitria Khoirunisa SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel jenis penelitian kualitatif yang digunakan sebagai pedoman atau penelitian relevan dalam penyusunan proposal saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 5 artikel yang akan saya kupas satu persatu. Baiklah, kita masuk pada artikel yang pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Priyatmoko dan kawan-kawan dalam Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia dengan volume 6 nomor 1 tahun 2012 yang berjudul Analisis Miskonsepsi Siswa Terhadap Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan dengan menggunakan two-tier diagnostic instrument. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase miskonsepsi siswa pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dan juga untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya miskonsepsi. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 4 Semarang, kemudian pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling pada kelas 12 IPA 2 dan 3 yang berjumlah sebanyak 56 siswa. Metode penelitian ini menggunakan rancangan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk teknik pengumpulan datanya melalui tes tertulis. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase miskonsepsi siswa pada konsep kelarutan sebesar 21,79%, konsep hasil kali kelarutan sebesar 17,70%, konsep pengaruh ion senama terhadap kelarutan sebesar 39,81%, konsep pengaruh pH terhadap kelarutan sebesar 14,48%, dan konsep reaksi pengendapan sebesar 14,48%. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami miskonsepsi yaitu kurangnya kesiapan siswa dalam menerima materi pembelajaran dan juga strategi pembelajaran yang kurang tepat. Selanjutnya, artikel yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ika Utami dan kawan-kawan dalam Jurnal Pendidikan Kimia dengan volume 9 nomor 1 tahun 2020 yang berjudul Identifikasi Miskonsepsi Siswa pada Materi Asam Basa dengan Two-Tier Multiple Choice dilengkapi interview. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tingkat miskonsepsi siswa dan mengetahui letak miskonsepsi siswa pada tiap submateri asam basa. Nah, untuk penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Batik, Surakarta, kemudian pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling pada siswa kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2, sebanyak 62 siswa. Dan untuk metode penelitian menggunakan rancangan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan juga teknik pengumpulan datanya yaitu melalui tes tertulis dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa miskonsepsi siswa yang terjadi pada materi asam basa di kelas 11 MIPA 1 dan 2 sebesar 9,73% pada submateri kekuatan asam basa, sedangkan sebesar 25,07% pada submateri derajat keasaman pH. Dan untuk penyebab terjadinya miskonsepsi pada materi asam basa yaitu berasal dari siswa itu sendiri atau prakonsepsi yang kurang, dan juga berasal dari segi buku pembelajaran yang kurang memadai. Selanjutnya, artikel yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Nurfainzani dan kawan-kawan dalam Jurnal Chemistry and Education dengan volume 7 nomor 2 tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Tes Diagnostik Two-Tier Multiple Choice untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa kelas 11 pada materi hidrolisis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen tes diagnostik two-tier yang digunakan dalam menganalisis miskonsepsi siswa pada materi hidrolisis serta menguji kelayakan instrumen yang ditinjau dari Parlementer Pengembangan Instrumen Hasil Belajar. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kudus, kemudian pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling pada siswa kelas 11 IPA 1 sampai kelas 11 IPA 3. Metode jenis penelitian ini menggunakan research and development atau jenis penelitian pengembangan. Dan untuk teknik pengambilan data melalui instrumen tes, hasil wawancara, dan angket tanggapan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan soal instrumen tes diagnostik two-tier multiple choice yang digunakan dalam menganalisis miskonsepsi siswa memenuhi kriteria untuk setiap butir penilaiannya dengan rata-rata skor minimal 2,6 dari skor maksimal yaitu 4. Hasil validasi dengan rata-rata skor sebesar 34,6 dari skor total yaitu 44 menunjukkan respon baik
dan instrumen ini layak untuk digunakan di lapangan. Kemudian, instrumen tes ini diuji cobakan pada skala besar yang memperoleh profil pemahaman konsep siswa sebesar 3,60% dalam kategori mengalami miskonsepsi. Ditemukan bahwa miskonsepsi tertinggi pada submateri sifat keasaman hidrolisis garam itu berasal dari reaksi kesetimbangan antara asam atau basa dan air. Selanjutnya artikel yang keempat. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Istika dan kawan-kawan dalam Jurnal Pendidikan Kimia dengan volume 8 nomor 2 tahun 2019 yang berjudul Identifikasi Miskonsepsi Siswa Menggunakan 3-Tier Multiple Choice pada materi konsep redoks kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya miskonsepsi siswa dan penyebab miskonsepsi pada materi konsep redoks. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Jakarta. Kemudian pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling pada siswa kelas 10 MIPA 4. Dan metode penelitian ini menggunakan rancangan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk teknik pengumpulan datanya melalui tes tertulis dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya miskonsepsi siswa pada materi konsep redoks di kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Jakarta. Dari hasil penelitian, dengan menggunakan tes diagnostik 3-tier multiple choice ini, miskonsepsi siswa yang paling terbesar terdapat pada subindikator penerapan dan persamaan reaksi redoks yaitu sebesar 46,89%. Kemudian penyebab miskonsepsi siswa pada materi konsep redoks yaitu berasal dari siswa itu sendiri dan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Selanjutnya artikel yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriani dan kawan-kawan dalam Jurnal Riset Pendidikan Kimia dengan volume 9 nomor 2 tahun 2019 yang berjudul Analisis Miskonsepsi pada Materi Larutan Penyangga Menggunakan 2-Tier Diagnostic Test. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui miskonsepsi yang dialami siswa dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab miskonsepsi pada siswa terhadap materi larutan penyangga. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Bandung. Kemudian pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling pada siswa kelas 11 MIPA 2. Metode penelitian ini menggunakan rancangan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui tes tertulis, angket, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa miskonsepsi terbesar terjadi pada konsep kerja larutan penyangga dengan persentase sebesar 29,3%, dilanjutkan dengan konsep pH larutan penyangga sebesar 25,3%, konsep sifat larutan penyangga sebesar 24,5%, dan konsep komposisi larutan penyangga sebesar 24,1%. Kemudian miskonsepsi yang terjadi disebabkan oleh prakonsepsi siswa yang lemah dan juga penjelasan guru yang sering menyederhanakan konsep, serta model pembelajaran yang diterapkan belum menggabungkan aspek makro, mikro, dan simbolis untuk memaksimalkan pemahaman siswa terhadap materi kimia. Berdasarkan hasil pembahasan dari kelima artikel tersebut, bahwa dapat disimpulkan salah satu cara yang dapat dilakukan seorang guru untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada siswa adalah menggunakan instrumen tes diagnostik multiple choice, atau yang disebut juga dengan tes pilihan ganda dengan beberapa alternatif jawaban. Prinsip dasar dari tes diagnostik yaitu guru harus mempertimbangkan pengetahuan intuitif dasar yang telah dibangun oleh siswa untuk memahami pemikiran siswa tentang konsep-konsep ilmu yang telah diajarkan. Namun instrumen tes diagnostik multiple choice ini memiliki kelemahan karena tidak selalu tepat dalam membedakan siswa yang paham konsep, miskonsepsi, dan tidak paham konsep sama sekali. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut dilakukan bantuan dengan menggunakan teknik Certainty of Response Index pada pengembangan bentuk soal tes multiple choice. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Miskonsepsi Peserta Didik melalui tes diagnostik 2-tier multiple choice berbasis CRI pada materi Ikatan Kimia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.